Puji Tuhan, shalom semuanya. Kita bersyukur Halo. adalah ke-28. Hari ke-29, sorry. Hari ke-29, tanggal 29, artinya sisa 2 hari lagi tahun 2022 akan berakhir. Dan sisa 2 hari lagi tahun 2022 akan menjadi kenangan bagi kita semua. Menjadi kesaksian bagi kita semua. Dan siap untuk bertarung lagi di tahun 2023. Jangan patah semangat, tetap Allah yang menyertai kita menyelesaikan tahun 2022. Allah yang sama pula yang akan menuntun kita di sepanjang tahun 2023. Yang setuju boleh katakan amin, yang tidak setuju diam-diam saja. Amin. 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 Masih dengan firman Tuhan yang tadi malam sudah kita bahas bersama di dalam Bilangan pasal 33 ayat 1 sampai dengan ayat 49, dan tadi malam kita bahas sampai di wilayah Laut Teberau. Bicara tentang Laut Teberau berarti bicara tentang bagaimana bangsa Israel Tuhan bawa masuk di dalam Laut Teberau supaya bangsa Israel pun melihat kebesaran Tuhan. Bangsa Israel melihat kebesaran Tuhan, dan bangsa Israel ada di dalam pertobatan yang harusnya terjadi dalam hidup mereka setiap hari. Karena Tuhan Allah yang menuntun mereka adalah Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang ajaib, Allah yang hebat, Allah yang heran, Allah yang sangat-sangat luar biasa. Yang menuntun bangsa Israel. Jadi kita lihat bicara tentang Laut Teberau, semua orang pasti tahu cerita ini karena bagaimana Allah mengeringkan Laut Teberau dan bangsa Israel boleh jalan di tempat yang kering, dan laut itu menjadi tembok di sebelah kiri, tembok di sebelah kanan. Dan waktu bangsa Israel sudah masuk, bangsa Mesir pun ikut di dalamnya, tetapi bangsa Israel diselamatkan oleh Tuhan, sementara bangsa Mesir, Firaun dan antek-anteknya binasa di dalam Laut Teberau itu. Ini terlihat bahwa bagaimana Tuhan membela umatnya, dan Tuhan membinasakan orang-orang yang sombong, orang-orang yang angkuh, orang-orang yang mau merancangkan yang jahat untuk umat Tuhan. Puji Tuhan, malam ini kita lanjut dari Laut Teberau. Bangsa Israel berjalan ke Padang Gurun Sin. Ayat 11. Mereka berangkat dari Laut Teberau lalu berkemah di Padang Gurun Sin. Kita lihat ada apa di Padang Gurun Sin. Di Padang Gurun Sin, sesudah bangsa Israel keluar dari Laut Teberau, bangsa Israel masuk di Padang Gurun Sin. Di Padang Gurun Sin yang terjadi adalah Tuhan memberi makan bangsa Israel dengan makanan yang dari surga. Bagaimana mana dari surga turun di Padang Gurun Sin, waktu bangsa Israel bersungut-sungut karena takut kelaparan. Lalu sesudah bangsa Israel Tuhan kasih makan makanan dari surga di Padang Gurun Sin, ternyata di sana juga, di Padang Gurun Sin juga, ternyata Tuhan juga menyediakan daging yang bangsa Israel minta. Di Mesir kami bisa makan daging, tapi di sini kami tidak bisa makan daging. Tuhan bawa, waktu itu Musa sempat bilang buat Tuhan, ini orang yang banyak loh. Ini bukan 1-2 orang Tuhan. Dan Tuhan bilang, masa kamu meragukan kekuasaan Tuhan? Semua orang akan makan. Tidak ada seorang pun yang tidak makan. Sampai di Padang Gurun Sin ini berbicara tentang hidupmu dipelihara sama Tuhan. Kehidupan saya dan saudara sampai hari ini tanggal 29 Desember, kita dipelihara sama Tuhan. Bukan hasil usaha pekerjaanmu saja yang membuat engkau bisa bertahan hidup, tidak.
Tetapi sungguh Tuhan memelihara kita sempurna. Dan Tuhan mau di dalam pemeliharaan yang sempurna itu kita belajar tertib. Makanya di padang gurun Sin Tuhan ajar cara makan, cara ambil makanan. Ambil secukupnya saja. Jangan simpan, besok pagi-pagi sudah datang ambil lagi. Dan firman Tuhan katakan apa? Yang mengumpulkan banyak tidak berkelebihan, yang mengumpulkan sedikit tidak berkekurangan. Pemeliharaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita itu luar biasa. Sekurang-kurangnya apa yang engkau punya dan selebih-lebihnya apa yang engkau punya, bukan berarti Tuhan tidak adil, tetapi itulah cara Tuhan memelihara setiap kita dengan porsi yang berbeda-beda. Saya percaya kalau di dalam keluarga bangsa, di tengah-tengah bangsa Israel yang keluarganya lebih dari 10 orang, pasti datang ambil daging lebih dari 10. Tetapi yang cuma 2 orang dia tidak bisa ambil lebih dari 10. Dia cukup ambil 2. Jadi kalau Tuhan sudah sertai dari Januari sampai Desember ini, jangan ragukan Tuhan Allahmu. Tadi saya sempat berpikir Tuhan ini masuk di padang gurun Sin. Ada apa di sana? Dan Tuhan ingatkan, buka di firman Tuhan. Ada makanan-makanan yang dari surga yang turun, yang Tuhan turunkan, yang Tuhan kasih. Ini bagaimana Tuhan pelihara umatnya. Jadi kalau Tuhan sudah tuntun, Tuhan sudah sertai, Dia Allah bertanggung jawab dari ujung rambutmu sampai ujung kakimu. Dia Allah bertanggung jawab dengan semua yang ada di dalam kehidupanmu. Apa yang menjadi kebutuhanmu, apa yang menjadi keperluanmu, Dia bertanggung jawab mutlak di dalamnya. Jadi, saudaraku, dari Januari sampai Desember, malam ini menjadi perenungan saya dan saudara. Berapa banyak kebutuhan kita sudah dipenuhi sama Tuhan? Mampu atau tidak mampu, faktanya Allah yang memelihara hidup kita. Saya bersyukur saudara, Oktober, November, bulan di mana saya benar-benar dikarantina sama Tuhan dari sisi keuangan. Tetapi saya bersyukur, masa karantina itu ternyata masa yang paling enak. Masa di karantina sama Tuhan itu masa yang paling enak. Kenapa saya bilang masa yang paling enak? Dapat makanan dari surga, ternyata itu lebih kenyang daripada makanan di dunia ini. Artinya jatah dari surga waktu memenuhi seluruh kehidupan kita. Waktu dari surga memenuhi semua kebutuhan kita. Kita tidak merasa kurang sedikit pun. Kita tidak merasa kurang sedikit pun, tidak. Justru waktu surga penuhi, tidak sebanyak yang dunia berikan, tetapi rasa puas itu beda. Sangat berbeda. Kemarin waktu Natal, Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan di rumah, kami sudah pesan kue. Tiba-tiba kue berdatangan, ada yang telepon, kakak saya mau kasih kue. Ada yang telepon, Nali saya mau kasih kue. Ada lagi yang datang, ipar saya yang tidak pernah saya komunikasi dengan beliau, tiba-tiba dia telepon, kakak rumah di sebelah mana, tolong kirim alamat rumah. Saya suruh ojek antar kue Natal ke sana. Saya kaget. Saya bilang buat suami saya, ini kita dapat kue sangat banyak. Suami saya bilang, kalau gitu ayo kita bagi. Selesai kita bagi kue, sampai di rumah ternyata kue kita sisa 2. Lalu kami berdoa buat 2 buah kue itu. Dan kue kering yang tidak banyak seperti tahun-tahun sebelumnya. Hanya secukupnya. 3 toples kami taruh, puji Tuhan teman saya dari Ambon kirim lagi kue biji-biji berapa kilo, 2 kilo. Sebelum dia berangkat ikut istrinya tugas di Jawa. Dia bilang, Nali saya mau kasih kamu kue biji-biji. Nah saya bilang dengan senang hati saya mau terima. Dia kasih lagi, jadi banyak kue di rumah ini. Pemberian, lalu saya dan suami doakan, kami doa malam itu doakan kue Natal yang ada di rumah, minuman yang ada di rumah. Kami doakan semuanya dan saya bilang, Tuhan, bukannya tidak ada uang, bukannya tidak mau, tapi saya percaya dari surga sudah memenuhi kebutuhan kami. Ternyata benar Bapak Ibu, besoknya tanggal 25,
semua yang datang di rumah sampai malam, selesai semua pulang, kue pun selesai. Kue pun habis. Saya dan suami punya sukacita yang luar biasa. Lalu saya bilang buat suami saya, kok sangat sukacita sekali? Suami saya bilang, iya, karena tahun ini benar-benar kue yang Tuhan sediakan buat kita pakai untuk memberkati semua orang, setiap orang yang datang di sini. Setiap orang yang datang di sini. Tanggal 27 saya ingin makan kue dan saya bilang sama Tuhan, Tuhan ingin makan kue tapi di rumah kue sudah habis. Selesai saya ngomong sama Tuhan, teman saya telepon, Nali, kamu itu kelakuan paling busuk. Saya kaget, saya bilang dia kenapa? Masa Natal kamu tidak bisa datang di saya? Saya bilang buat dia saya sibuk dan di rumah juga ada tamu dan kemarin saya bilang buat dia karena Natal itu hari Minggu jadinya berasa bahwa waktu begitu cepat dan tidak sempat ke sana. Dia bilang hari ini, sekarang ini, jam ini kamu turun di rumah. Saya sebentar bakar kue buat kamu. Saya baru ngomong sama Tuhan pagi, Tuhan pengen makan kue Natal. Sorenya Tuhan penuhi. Jadi kita dipelihara Tuhan sepanjang tahun 2022. Apa yang kita berikan buat Tuhan? Mari saudara, di firman ini Tuhan ingatkan saya, sampaikan buat semua bahwa pengucapan syukur akhir tahunmu di rumah Tuhan. Masukkan pengucapan syukur akhir tahunmu di rumah Tuhan karena engkau tidak bisa membalas apapun di hadapan Tuhan selain terus bersyukur kepada Dia. Jadi di padang gurun Sin, Tuhan pelihara. Semua kebutuhan bangsa Israel, Tuhan cukupi. Tuhan penuhi. Tidak ada toko baju, tidak ada toko sepatu, tidak ada toko pakaian. Dan Tuhan jamin, baju, sepatu, pakaian tidak ada yang rusak. Tidak ada yang rusak. Jadi bersukacitalah yang tahun ini tidak beli baju baru. Dan berbahagialah yang tahun ini beli baju baru. Semua sama saja karena Tuhan yang mengerjakan. Tuhan yang melakukan semuanya. Jadi, puji Tuhan dari Januari sampai Desember, pemeliharaan Tuhan sudah sempurna. Dan Tuhan mau kita ingat bahwa Tuhan pelihara hidup saya. Bukan saja sampai akhir tahun 2022, tapi sepanjang saya masih bernafas, Tuhanlah yang memelihara hidup saya. Selanjutnya, dari padang gurun Sin, bangsa Israel melanjutkan perjalanan ke Dofka, Alus, dan Rafidim. Dofka, Alus, dan Rafidim, tempat di mana bangsa Israel mulai jatuh dalam dosa. Bangsa Israel mulai melupakan karya-karya Tuhan. Bangsa Israel mulai bersungut-sungut buat Tuhan. Karena kemauan mereka, permintaan mereka, Tuhan bukan tidak penuhi. Bukan Tuhan tidak penuhi, tapi Tuhan tetap membimbing dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kesabaran. Dan Tuhan mau bangsa Israel itu sabar. Dalam perjalanan yang bangsa Israel lakukan, di tempat persinggahan mereka di Dofka, di Alus dan di Rafidim, mereka mulai melukai hati Tuhan. Dengan persungutan. Januari sampai Desember berapa banyak kita yang suka bersungut. Mari bertobat. Makanya saya bilang, di penghujung tahun 2022 ini simpan dulu semua permintaanmu. Kesampingkan dulu semua permintaanmu. Yang engkau minta dari Januari sampai Desember, bahkan yang tidak engkau minta pun sudah Tuhan berikan. Mari di minggu yang terakhir ini, bawa pengucapan syukur buat Tuhan. Minta ampun di kaki Tuhan. Ucapkan terima kasih buat Tuhan. Karena pemeliharaan Tuhan yang sempurna kita boleh ada di penghujung tahun 2022 ini.
Dovka, Alus, dan Rafidim, bangsa Israel lupa karya-karya Tuhan yang besar dan mereka mulai bersungut-sungut. Tidak dapat air, bersungut. Minta segala sesuatu maunya segera terpenuhi. Tuhan kesal di sana, tapi luar biasa. Dalam kekesalannya, dalam amarahnya, dia masih tetap sabar, menuntun sabar, membimbing sabar. Bagaimana Tuhan sabar, menuntun, membimbing, dan tetap bersabar melihat keberadaan bangsa Israel dengan segala kekurangan mereka. Terbukti di Rafidim, bangsa Israel mengalami kemenangan melawan orang Amalek. Terbukti di Rafidim, bangsa Israel mengalami kemenangan. Dan itu peperangan pertama kali yang bangsa Israel lakukan. Sebelumnya Tuhan yang berperang. Sebelumnya Tuhan yang berperang. Kalau lihat di Keluaran 17, kemenangan orang Israel melawan orang Amalek itu terjadi di Rafidim. Ini pertama kali bangsa Israel berperang melawan orang Amalek dan pertama kali mereka mengalami kemenangan. Yang luar biasa, di Rafidim waktu terjadi peperangan, tidak semua orang Israel pergi berperang, hanya orang-orang pilihan. Dalam perjalanan kita dari Januari sampai Desember, ingat kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Amin. Musa bilang buat Yosua waktu di Rafidim, keluar berperang lawan orang Amalek, tapi pilih orang-orang kita yang kuat, yang bisa memegang senjata. Nanti saya berdiri di puncak bukit, lalu saya pegang tongkat Allah. Kekuatannya datang dari Tuhan. Makanya orang-orang pilihan Tuhan menghadapi masalah, menghadapi tantangan, menghadapi persoalan, menghadapi pergumulan seberat apapun, dia ingat kekuatan datangnya dari Tuhan. Dia bergantung seutuhnya kepada Tuhan. Dia berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Dari Rafidim, bangsa Israel berjalan terus ke padang gurun Sinai. Ada apa di padang gurun Sinai? Ketika kemenangan sudah, jatuh bangun di dalam Tuhan sudah, mujizat-mujizat yang besar sudah, sampai di padang gurun Sinai, Tuhan mulai ajarkan ketetapan-ketetapannya buat bangsa Israel. Musa naik ketemu sama Tuhan di padang gurun Sinai. Sampai di sana, Tuhan mulai sampaikan 10 perintah Allah keluar. Ajaran-ajaran Tuhan sampaikan buat Musa. Bahkan Tuhan tulis dengan tangannya di dalam loh batu itu. Tuhan tulis semua dengan sempurna. Yang luar biasa. Di saat firman Tuhan keluar, di saat itu begitu banyak orang mengalami pemberontakan. Banyak orang mengalami pemberontakan. Di saat Musa lagi mempersiapkan diri untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran, ketetapan-ketetapan yang sudah Tuhan ajarkan. Ternyata waktu Musa turun dari padang gurun Sinai, banyak sekali orang Israel sudah membuat patung tuangan dan menyembah patung tuangan. Begitu marahnya Musa kepada bangsa Israel. Saudaraku, kadang kita seperti bangsa Israel. Sudah alami mujizat yang luar biasa.
sudah terus mengalami kebesaran-kebesaran Tuhan. Bahkan kita mengklaim bahwa kita sangat dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus sangat sayang sama saya. Tapi balasan kita selalu saja kepada Tuhan mengecewakan Dia. Kita masih memberontak kepada firman-Nya. Kita masih belum taat kepada firman-Nya. Kita masih belum memahami Tuhan. Sadar atau tidak sadar, kita sering ada singgah di tempat-tempat ini. Coba diingat dari Januari sampai Desember. Berapa banyak engkau melukai hati Tuhan. Jangan membenarkan dirimu di hadapan Tuhan. Ketika disampaikan firman Tuhan, mulai tersinggung. Ketika disampaikan kebenaran, diingatkan, ayo bertobat. Dengan penuh lantangnya, lalu saya lagi buat dosa apa? Saya tidak buat dosa apapun. Mari bertobat. Di padang gurun Sinai, Tuhan mau pahami Dia. 10 firman ini. Ketetapan-ketetapan ini. Tuhan tulis dengan tangannya. Kita di Mutiara Kasih ini sangat spesial loh. Karena setiap malam kita diajar sama Tuhan. Kita dididik sama Tuhan. Kemarin waktu saya lagi di kantor. Saya lagi kerja. Tuhan ajari saya. Tuhan ingatkan saya begini. Jangan ambil keputusan yang salah. Menurutmu sesuatu yang benar itu menurutmu. Tapi tidak menurutku. Saya diam dan saya bilang sama Tuhan, bagian mana yang harus saya perbaiki Tuhan? Tuhan mulai ajarkan saya perlahan-lahan. Waktu saya diajar perlahan-lahan, saya mulai sadar, saya bilang, iya Tuhan, iya Tuhan. Iya Tuhan, saya doakan apa yang Tuhan ajarkan. Lalu saya malamnya saya hubungi Bapak Yosi. Saya ngomong sama Bapak Yosi tidak nyambung. Saya bilang buat Bapak Yosi, kita istirahat udah, Bapak Yosi berdoa supaya Bapak Yosi memahami apa yang Tuhan mau. Saya juga berdoa supaya saya bisa mengerti dan bisa menyampaikan apa yang Tuhan mau Bapak Yosi mengerti. Di malam saya gumuli dan saya duduk lalu saya berdoa. Saya pujian penyembahan, saya berdoa. Puji Tuhan, tadi saya panggil Bapak Yosi, saya panggil Usi Eba, saya panggil Ibu Yeti, saya panggil Ibu Sin, saya panggil mereka lalu sama-sama kita duduk. Saya bilang Tuhan taruh seperti ini. Kita rencananya kan seperti ini, tapi Tuhan tegur saya. Tuhan bilang tidak boleh begitu, kamu harus begini. Alasannya begini. Saya sampai bilang sama Tuhan, sedetail ini kan engkau mengajarkan kami? Sampai malam ini jujur Bapak Ibu Saudara, saya malu di hadapan Tuhan. Saya malu. Kalau baca firman ini, lihat firman Tuhan, saya malu. Karena sungguh kesetiaan Tuhan mempermalukan saya. Terkadang saya masih berargumen sama Tuhan. Tapi ketika saya ikuti maunya Tuhan, saya langsung wow, spektakuler. Tadi saya bilang sama beberapa anak Tuhan, saya kehabisan kata-kata ngomong tentang Tuhan. Saya kehabisan kata-kata. Dia Allah yang tidak bisa kulukiskan dengan kata-kataku lagi. Dan saya terus minta sama Tuhan, mampukan saya ikuti alurmu. Mampukan saya ikuti jalanmu. Memang benar Tuhan Yesus bilang, jalanmu bukanlah jalanku. Dan untuk itu keegoisan kita, kesombongan kita, keangkuhan kita harus dibuang supaya bisa ikut jalan Tuhan. Kepintaran kita, apa yang kita merasa diri bahwa kita bisa, kita hebat, kita kuat, kita mampu, buang itu, lalu ikut Tuhan dengan segala kekurangan dan kelemahan. Ikut Tuhan dengan segala kekurangan dan kelemahanmu, supaya kuasa Tuhan terus nyata dalam kehidupan saya dan saudara. Pegang janji Tuhan ini. Tempat-tempat persinggahan bangsa Israel ini, mari pegang janji Tuhan di dalamnya. Karena tahun 2023
Kita kembali akan berjalan mulai dari 1 Januari sampai 31 Desember. Suka atau tidak suka, sadar atau tidak sadar, kita akan mampu menjalaninya. Dan kita akan menjalaninya dengan kembali ada di tempat-tempat persinggahan yang firman Tuhan bukakan buat kita malam ini. Kita akan ada di zona bersungut-sungut. Kita akan ada di zona, wow, keren, Tuhan pelihara saya. Kita akan ada di zona padang gurun sin. Makanan-makanan dari surga disediakan. Dan yang paling luar biasa, saudaraku, 2023, penuaian besar-besaran. Jadi orang yang tidak pernah menabur, jangan mimpi dia bisa menuai. Jangan mimpi dia bisa menuai kalau sepanjang tahun, sepanjang hidupnya dia tidak pernah menabur. Jangan berharap dia bisa menuai. Saya rindu untuk bagi firman janji-janji Tuhan 2023, tapi saya harus sabar. Karena bagian demi bagian ini, firman ini harus dibukakan. Sementara Tuhan bukakan untuk kita. Dari padang gurun Sinai ketika firman Tuhan, ketetapan-ketetapan Tuhan sudah disampaikan. Dilanjutkan lagi perjalanan bangsa Israel ke Kibrot Ta'awa. Saudaraku, di Kibrot Ta'awa ini sesuatu yang tidak enak terjadi di sini. Sesudah ketetapan Tuhan disampaikan, banyak yang memberontak, banyak yang tidak mengikuti ketetapan itu, dan keputusan Tuhan jatuh. Kematian massal terjadi di tengah-tengah bangsa Israel. Ada di Kibrot Ta'awa. Bilangan 11 ayat 33. 34. 33, 34, 35. Selagi daging itu ada di mulut mereka sebelum dikunyah, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa itu, dan Tuhan memukul bangsa itu dengan suatu tulah yang sangat besar. Sebab itu dinamailah tempat itu Kibrot Ta'awa, karena di sanalah dikuburkan orang-orang yang bernafsu rakus. Dari Kibrot Ta'awa berangkatlah bangsa itu ke Haserot, dan mereka tinggal di situ. Di Kibrot Ta'awa Tuhan murka kepada orang-orang yang tidak taat, orang-orang yang tidak punya pengendalian diri, orang-orang yang tidak mau mengikuti ketetapan Tuhan, padahal firman Tuhan, ketetapan Tuhan baru keluar di padang gurun Sinai. Jadi, mari jaga diri, jaga hati. Kalau engkau tidak bisa menjaga dirimu, tidak bisa menjaga hatimu, minta penolong Roh Kudus, jaga hati kita, jaga hidup kita. Minta Roh Kudus kendalikan hidup kita. Minta Roh Kudus jadikan kita tawanannya, supaya dia menjagai kita dengan sempurna. Dan kita tidak melakukan kesalahan. Sehingga akhirnya murka Tuhan jatuh kepada kita. Kalaupun kita melakukan kesalahan, minta Tuhan ingatkan. Tuhan tegur dengan pukulan kasih sayang, bukan dengan pukulan amarah yang membinasakan kita. Mari saudara, jaga hatimu, jaga hidupmu. Di Kibrot Ta'awa Tuhan bunuh begitu banyak orang yang tidak mengucap syukur, yang makan dengan tidak bersyukur, dengan penuh nafsu, dengan tidak pengendalian diri. Mari setiap kita siapkan diri menjalani 2023, minta Tuhan kontrol semua kita. Minta Tuhan kontrol setiap kita. Dari Kibrot Ta'awa, bangsa Israel lanjutkan perjalanan ke Haserot. Ada apa di Haserot? Bilangan 12 ayat 1 sampai 16. Di Haserot sana ada pemberontakan Miriam dan Harun. Dalam perjalanan yang Tuhan tuntun,
Tuhan percayakan Musa untuk memimpin. Musa percayakan pemimpin 10, pemimpin 100, pemimpin 1000 untuk membantu dia bertanggung jawab kepada Tuhan. Ternyata ada pemberontakan terjadi di sana. Dan pemberontakan yang terjadi itu bukan orang lain, datangnya dari Musa dan Harun. Dari Harun dan Miriam, maaf. Harun dan Miriam. Harun dan Miriam protes sama Musa karena Musa ambil perempuan Kus menjadi istrinya. Dan Tuhan murka kepada Harun dan Miriam. Sehingga orang Ambon bilang Harun dan Miriam dapat bala dari Tuhan. Dapat karantina. Dididik sama Tuhan. Mereka mengalami sakit kusta. Perjalanan terhenti sejenak di situ. Musa berdoa buat Harun dan Miriam. Tuhan ampuni mereka berdua. Ampuni mereka Bapa, ampuni mereka. Tuhan bilang kalau gitu ungsikan 10 hari jauh dari sini. Kadang perjalanan kita terhenti karena sesama kita yang melakukan kesalahan. Saya baru ngeh dengan apa yang Tuhan ajar buat saya kemarin. Dan tadi saya sudah sampaikan buat saudara-saudara yang sekolah teologi. Saya baru ngeh malam ini dengan firman ini. Mari belajar loyal kepada pemimpinmu. Pemimpinmu mulai dari dalam rumah, suamimu, orang tuamu, lingkungan kantor, ada pemimpin-pemimpin di sana. Pindah lagi dari lingkungan kantor, lingkungan gereja. Ada hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan di sana. Komunitas di mana kita dibentuk, Tuhan mau kita loyal, belajar loyal. Ada seorang hamba Tuhan pernah tanya buat saya, Ibu Nali tidak takut ya? Semua anggota Mutiara Kasih itu pada akhirnya tidak dengar Ibu Nali, lalu melakukan sesuatu yang melukai hati Ibu Nali dan Ibu Nali tinggalkan mereka, lalu akhirnya Tuhan bongkar komunitas ini. Saya bilang buat dia, saya bersyukurnya di sini beda. Di sini kita diajar sama Tuhan. Loyalitas itu datangnya dari Tuhan. Jadi kalau sudah waktu untuk dia itu memberontak buat saya dan dia harus pergi, ya pergilah dia. Saya pernah berdoa buat Tuhan, Tuhan orang ini Tuhan berkati dia. Tapi jangan kasih dia datang di komunitas saya lagi. Karena dia mengasihi saya tapi dia tidak mengasihi Tuhan. Ini masalah. Dia fans buat saya tapi dia tidak fans sama Tuhan. Ini masalah. Saya minta Tuhan lepaskan dia dari saya dengan cara berkati semua pekerjaan dia, usaha dia, jeripaya dia. Jangan buat dia susah Tuhan. Biarkan dia terlepas dari saya dan komunitas ini. Dia pergi sampai hari ini, tidak kembali. Hapus saya dari ingatan dia Tuhan. Saya ingat waktu itu saya bergumul 3 hari 3 malam. Sampai hari ini dia sudah pergi dan tidak kembali. Dia tidak ingat saya lagi. Wajahnya ada waktu Usina tadi bagi foto, saya bilang, haleluya, orang ini sudah saya lupakan. Dia ngomong di luar, saya itu sayang sama kakak Nali, tapi saya tidak suka sama si A, sama si B. Oh salah. Berapa orang yang datang ngomong sama saya bilang, dia mengasihi saya dan suami, tapi dia tidak mengasihi orang lain. Waduh, bahaya ini. Kalau saya berlaku tidak adil, bahaya ini. Sudah pergi dia entah di mana sampai sekarang. Puji Tuhan saya bersyukur dilepaskan sama Tuhan.
Dan saya bilang, saya bersaksi buat banyak, setiap orang yang Tuhan pilih ada di komunitas ini, pengajarannya mengikat dia, pengajarannya membersihkan dia, pengajaran firman Tuhan mengikat dia, pengajaran firman Tuhan membersihkan dia, dan pengajaran firman Tuhan pula yang memberkati dia. Artinya Tuhan yang memilih, Tuhan yang menetapkan, dan Tuhan pula yang mengajarkan. Kalau sudah berurusan dengan Tuhan, siapa berani? Makanya Tuhan tidak mau kita salah. Tuhan mau semua tetap ada di dalam ketetapannya. Di Kibrota Awa, ini terjadi pemberontakan. Kalau kita ada di pihak Musa, di sisi Musa, kita sebagai Musa yang mengalami orang-orang terdekat yang memberontak buat kita, mengasihi saja. Doakan mereka. Saudara, saya bergumul untuk salah satu pimpinan saya yang tidak pernah dia ngomong bahwa dia punya kesusahan apapun. Dia tidak pernah bilang, tapi Tuhan selalu bilang buat saya, orang ini dia mengalami kesusahan ini, kamu doakan dia. Pernah berapa kali Tuhan bilang doakan dia mengalami kesulitan yang saat ini seperti ini. Lalu saya doakan. Sebelum saya doakan, saya bilang, Tuhan, kenapa harus saya yang doakan? Dan Tuhan jawab, saya percayakan dia buat kamu. Lalu saya doakan, saudara. Beberapa hari yang lalu, beberapa minggu yang lalu, 1 bulan yang lalu lah, sudah satu bulan lebih lah. Saya lagi duduk dan saya dengar orang ini ngomong tentang saya. Dan salah satu orang yang dekat dengan saya. Dia mendengar pembicaraan orang menjelek-jelekan puji Tuhan, saya dan orang yang dekat dengan saya, yang dia juga dekat dengan orang itu. Saya duduk diam dan saya mendengar semuanya dan saya bilang, Tuhan suruh saya doakan dia. Saya gumuli, saya doakan dan saya sampai hari ini sementara bergumul buat dia. Tapi kenapa ini yang terjadi? Tuhan bilang, sejak dia terpengaruh, sejak saat itulah kamu berhenti doakan dia. Saya langsung terdiam dan Tuhan bilang, ini bukti. Orang pintar banyak, tapi orang berhikmat sedikit. Pintar secara pengetahuan, pintar secara jabatan. Lalu saya diam dan saya bilang, Tuhan maksudnya, dari mana kamu tahu latar belakang dia? Setiap kali kamu sampaikan pesan Tuhan, dia kaget dan dia menangis sama kamu. Setiap kamu sampaikan masalah-masalah yang sementara dia alami, dia tidak ngomong. Tuhan yang ngomong sama kamu. Harusnya dia punya hikmat Tuhan untuk ingat bahwa, wow, keren. Tuhan ngomong sama dia. Berarti harusnya saya lebih percaya dia daripada orang yang lagi datang dan menjelek-jelekan dia dan temannya ini. Saya langsung diam dan semenjak hari itu, 1 bulan lalu, Tuhan hapus dia dari ingatan saya. Saya bilang, Tuhan nanti kalau beliau masuk Maluku bagaimana? Tuhan bilang, beliau masuk Maluku, kamu akan lihat bagaimana tanganku bekerja kepadanya. Seujung sehelai rambutmu pun tidak boleh tersentuh. Bahkan namamu tidak boleh terucap salah di mulutnya. Karena Allah yang mengerjakan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kesetiaan kita itu membuat kepada Tuhan, kepada orang-orang di sekeliling kita, membuat Tuhan itu sangat geram dengan orang-orang yang tidak setia kepada kita. Makanya tadi saya bilang Tuhan terlalu setia buat kita, makanya saya malu. Karena saya masih belum setia buat Tuhan. Saya masih belum setia. Kadang Tuhan bilang saya buat ini, saya bilang kenapa harus begini Tuhan? Padahal harusnya tadi saya bilang buat Usilin, kita belajar Tuhan itu dari sudut pandang Abraham yang paling enak. Tuhan mau bikin apa saja, mau apa saja, ikut saja lah, percaya saja. Pada akhirnya tuh Tuhan mau sembunyi rahasia, Tuhan pikir-pikir. Aduh, saya mau buat ini, tapi kalau saya tidak ngomong buat Abraham bagaimana? Bagaimana? Cukup percaya saja sama dia. Jadi saya berdoa saudara, kita diberikan berkat Abraham. Percaya, melangkah dengan iman. Percaya saja sama perkataan Tuhan.
Tuhan suruh apa saja, persembahkan anakmu, sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang bernilai, bawa saja, kasih saja buat Tuhan. Apa yang ada padamu Tuhan suruh kasih saja buat Tuhan. Percaya saja. Sekarang saya belum tahu maunya Tuhan apa, tapi nanti saya pasti tahu. Nanti pasti saya tahu maunya Tuhan apa. Jadi di Kibrotawa itu terjadi pemberontakan. Di Haserot itu terjadi pemberontakan. Bagaimana orang-orang yang dekat dengan Musa memberontak buat Musa, dan itu membuat Tuhan marah, Tuhan kesal. Mari belajar jadi pribadi Musa-Musa akhir zaman. Tetap setia, tetap loyal. Kalaupun pemimpinmu punya salah, bawa kesalahannya di hadapan Tuhan. Supaya Tuhan yang turun tangan, lalu Tuhan kuti telinga sadiki. Tuhan jewer sadiki. Malawang kah? Malawang, mari. Tapi kalau pemimpinmu tidak salah dan engkau banyak protesnya, haleluya. Mari saya dan saudara pasti ada di tempat-tempat persinggahan ini. Bulan Januari sampai Desember saya ada di tempat persinggahan ini memberontak buat teman-teman rohani. Saya minta maaf buat Bapak Yosi dan Mama Sandi, mereka dua kaget. Kenapa? Saya bilang buat Bapak Yosi dan Mama Sandi, saya salah. Saya memandang kalian rendah. Saya kesal sama kalian karena saya pikir kalian kok tidak terbeban apapun. Padahal itu kesombongan. Saya minta maaf sama mereka, mereka kaget. Selesai saya minta maaf, satu hari itu langsung Tuhan pulihkan dan Tuhan balikan keadaan. Kadang kita ada di tempat-tempat persinggahan ini, saudara. Rendah hati, minta ampun di hadapan Tuhan. Minta ampun di hadapan Tuhan. Lalu dari Haserot, mereka mulai berangkat ke Ritma. Mulai dari Ritma sampai di Abrona. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan hanya mencatat kota-kota ini satu, yaitu di dalam Bilangan 33 ayat 1 sampai 49. Dan tidak dijelaskan perbuatan Tuhan yang besar di sana. Tidak dijelaskan segala sesuatu yang wow terjadi di sana. Hanya dibilang bangsa Israel singgah saja lalu lanjutkan perjalanan. Singgah dan lanjutkan perjalanan, singgah dan lanjutkan perjalanan. Tadi siang saya diajar sama Tuhan begini. Kamu lihat dari kota Ritma sampai dengan kota Abrona, bangsa Israel singgah lanjut. Tuhan tidak punya kreativitaskah untuk melakukan segala sesuatu di sana? Tidak. Waktu bangsa Israel jalan, Ritma, Rimon, Paros, Libna, Risa, sampai dengan kota Abrona, sampai dengan tempat Abrona, padang gurun Abrona, yang terjadi adalah Tuhan memperkenalkan bangsa Israel kepada orang-orang di sekitarnya. Karena tujuan mereka adalah tanah Kanaan. Saya dan saudara tujuannya adalah tanah Kanaan. Ku berjalan ke Kanaan. Ku berjalan ke Kanaan. Dan setiap perjalanan kita menuju ke tanah Kanaan, ada tempat-tempat persinggahan yang harus kita singgah. Kekuatan kita tidak habis di sana, justru Tuhan yang bekerja di sana. Bangsa Israel mulai punya kekuatan keluar ekstra adalah pada saat mereka mulai memasuki tanah Kanaan, karena harus terjadi peperangan besar-besaran di sana. Pada saat mereka mau memasuki tanah Kanaan, baru kekuatannya mulai keluar ekstra di situ. Tapi selama perjalanan ini kekuatan yang dari Tuhan untuk berjalan, singgah, berjalan, singgah, berjalan, singgah, lanjut perjalanan, singgah, lanjut perjalanan, singgah. Itu yang terjadi di bangsa Israel. Ada dua hal yang Tuhan sampaikan di sini. Perjalanan bangsa Israel mulai dari ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-34. Yang pertama,
Setiap bangsa-bangsa mulai mendengar tentang bangsa Israel. Kadang saya dan saudara jalan kemana-mana, cuma jalan saja. Tapi sebenarnya Tuhan lagi perkenalkan, ini loh anak saya. Saya ingat Usina ke India, 1 bulan saja di India. Balik lagi dari India ke Ambon. Kemarin saya jalan-jalan ke Bandung, cuman pergi saja sebentar, langsung balik lagi. Ke Bali pergi saja sebentar, balik lagi. Perjalanan saya dan saudara kadang seperti itu. Kadang Tuhan bawa seperti yang Ibu Dangeo pun saksikan berapa hari lalu. Saya ke Ambon ternyata buat jalan-jalan saja 3 hari. Dikasih healing sama Tuhan, healing walaupun cuma di Ambon. Bahagia. Saya ke Jakarta cuman buat ke Taman Doa Salomo saja, lalu ketemu sama Kak Jo sama Kak Eca. Selesai. Tapi apakah Tuhan tidak berkarya di sana? Tuhan ada di sana. Tuhan ada di setiap langkah saya dan saudara. Sama seperti yang bangsa Israel alami. Kita jalani Januari sampai Desember. Mungkin Januari biasa-biasa saja. Februari mulai ada goncangan sedikit, tapi masih bisa kuat. Maret, Tuhan lagi penuhi semua kebutuhan. April, puji Tuhan, mulai berjalan dengan segala lancar. Mei, gaji 13 semua meledak. Wih, berkat melimpah. Juni, Juli, wow, gaji 14 ikut. Berkat melimpah. Masuk Agustus, tantangan mulai banyak. Jangan lupa. Mulai nangis. September tantangan tambah berat. Nangis gak habis-habis. Oktober, aduh sepertinya Tuhan tidak dengar saya lagi. Sepertinya Tuhan sudah kabur jauh dari saya. Kalau hari ini saya dan saudara baik-baik saja, itu bukti bahwa tempat-tempat persinggahan tadi sudah kita lalui dan Allah menyertai kita. Allah Immanuel menyertai kita. November, Tuhan mulai menyatakan, oh saya mulai mengerti, saya mulai pahami. Pergumulan demi pergumulan mulai terjawab. Kita mulai masuk Desember dengan pergumulan baru. Tuhan, 25 Desember hampir tiba. Rambut belum rebonding. Baju baru belum ada. Jangan lupa, 11 bulan Tuhan sudah penuhi. Masalah-masalahmu sudah terselesaikan. Sudah selesai 25 Desember, Tuhan kue sudah cukup. Minuman sudah cukup. 25 Desember sudah selesai. Sekarang masalah baru lagi, Tuhan mau tutup tahun. Mau masuk tahun baru. Tuhan tolong. Tuhan tolong. Kalau pergumulanmu masih itu-itu saja, malam ini saya mau bilang bertobat. Bertobat kalau pergumulanmu masih itu-itu saja. Saatnya update pokok doamu. Setiap minggu pendoa-pendoa punya pokok doa terupdate. Sudah 2 minggu saya kasih cuma pengucapan syukur. Bersyukur, 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 bersyukur. Naikkan pengucapan syukurmu buat Tuhan. Di Ritma sampai di Abrona. Perjalanan hidupmu sepertinya biasa saja. Tidak ada sesuatu yang terjadi. Bukan berarti Tuhan tidak mengerjakan sesuatu. Itu bukan kediamanmu. Yang menjadi tujuan saya dan saudara adalah ingat tanah Kanaan. Tanah perjanjian. Itu yang menjadi tujuan kita. Sampai malam ini kita sampai di ayatnya yang ke-34. Besok malam kita lanjut dari ayat 35 sampai dengan 49.
Mari besok malam saat teduh terakhir, hari Sabtu malam kita tidak ada saat teduh. Kita akan ada di dalam ibadah tutup tahun, dan besok malam saat teduh terakhir di tahun 2022, kita ketemu lagi hari Senin, tanggal 2 Januari tahun 2023. Siapkan hatimu, kita akan mengisi apa yang Tuhan mau di Minggu Sulung, tanggal 2 sampai tanggal 7. Apa yang Tuhan mau, kita akan isi setiap malam di dalam saat teduh. Puji Tuhan, firman Tuhan malam ini sampai di sini. Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus mampukan kita, supaya kita ingat tempat-tempat persinggahan yang sudah kita lalui. Mari sisa 2 hari kita menutup tahun 2022. Duduk di kaki Tuhan, banyak minta ampun, dan banyak mengucap syukur. Saya percaya, hati yang baru, pikiran yang baru, roh yang baru, wajah yang lama, Tuhan berikan untuk kita semua. Wajah yang bisa baru, wajah pasti lama saja. Jadi yang baru itu hati baru, pikiran baru, roh yang baru. Semua yang baru yang datangnya dari Tuhan, diperbarui oleh Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.